Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahidah, NIM A1A20005. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas MIT yang diberikan oleh Pak Herman Aljan, SPD MPD. Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia, fungsi bahasa Indonesia, pengertian Indonesia ragam ilmiah, ciri ragam bahasa ilmiah, dan ragam bahasa ilmiah. Yang pertama, kita masuk dulu pada sejarah bahasa Indonesia. Nah, pasti dari teman-teman sekalian banyak sekali yang belum mengetahui dari mana itu sejarah bahasa Indonesia tersendiri. Jadi, kira-kira 25 abad yang lampau, terdapat sebuah kelompok bangsa yang menempati daratan di tengah-tengah benua Asia, diperkirakan di sekitar Taiwan. Mereka adalah penutur bahasa Austria. Dan setelah beberapa waktu, sebagian dari mereka berpencar pindah menuju selatan, sehingga tersebar menjadi kelompok-kelompok kecil. Yang dimana masing-masing kelompok ini pun mengalami perkembangan, terutama dari segi kebudayaannya, termasuk dalam berbahasa. Meskipun kebudayaan asli masih tetap melekat dalam diri mereka. Dan menurut perkembangannya, bahasa Austria pun terpecah menjadi dua kelompok, yakni yang pertama itu rumpun bahasa Austroasia, dan yang kedua itu bahasa Austronesia atau Melayu Polinesia. Bahasa-bahasa yang termaksud rumpun Austroasia yang pertama yaitu bahasa Munda, Santali, Mon-Khmer di India, bahasa Semang, dan Sakai di Malaka. Bahasa Indonesia yang dipakai sekarang ini berasal dari bahasa Melayu, suatu bahasa yang hidup di daerah Riau dan Johor. Bangsa asing yang datang ke Indonesia juga memakai bahasa Melayu untuk berkomunikasi dengan penduduk setempat. Proses perkembangan bahasa Melayu sebelum menjadi bahasa Indonesia dalam mencapai sebarannya ke seluruh Nusantara merupakan proses alami yang tidak dipaksakan oleh suatu etnis tertentu. Berdasarkan berbagai petunjuk, pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu sudah sangat berfungsi. Fungsi-fungsi tersebut yang pertama yaitu bahasa Melayu bekerja sebagai bahasa resmi kerajaan. Dan yang kedua, bahasa Melayu bekerja sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. Yang ketiga, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa penghubung antara suku bangsa yang berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Dan yang keempat, bahasa Melayu bekerja sebagai bahasa perdagangan di kerajaan tersebut. Kemudian, pada tanggal 28 Oktober 1928, dalam Kongres Pemuda yang dihadiri oleh para aktivis dari berbagai daerah di Indonesia dengan rasa nasionalisme dan keikhlasan untuk bangsa dan negara. Sehari sesudah proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945, ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat pasal yaitu pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kemudian yang selanjutnya kita masuk pada fungsi bahasa Indonesia. Ada beberapa fungsi dari bahasa Indonesia tersendiri. Yang pertama yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia menjadi lambang identitas nasional. Yang ketiga, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Selanjutnya kita masuk pada pengertian Indonesia ragam ilmiah. Ragam bahasa Indonesia pada hakikatnya adalah variasi penggunaan bahasa oleh para penutur bahasa itu. Bahasa Indonesia ragam ilmiah digunakan untuk memaparkan fakta, prinsip, konsep, teori, atau gabungan dari keempatnya. Bahasa Indonesia juga bisa menjadi media yang efektif untuk berkomunikasi. Kemudian kita masuk pada ciri ragam bahasa ilmiah dan ragam bahasa ilmiah. Jadi, ada beberapa ciri ragam bahasa ilmiah. Yang pertama yaitu struktur kalimat jelas dan bermakna lugas. Yang kedua, struktur wacana bersifat formal mengacu pada standar konveksi naskah. Yang ketiga, singkat, berisi, analis, dan pembuktian
menyajikan konsep secara lengkap. Yang keempat, cermat dalam menggunakan unsur baku atau istilah kata, ejaan, bentuk kata, kalimat, paragraf, wacana. Yang kelima, cermat dan konsisten menggunakan penalaran dari bentuk, topik, pendahuluan, deskripsi, dan teori. Kemudian ragam bahasa ilmiah. Bahasa ragam ilmiah merupakan ragam bahasa berdasarkan pengelompokan menurut jenis pemakaiannya dalam bidang kegiatan sesuai dengan sifat keilmuannya. Bahasa Indonesia harus memenuhi syarat diantaranya yang benar yaitu sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, logis, cermat, dan sistematis. Ada beberapa ragam bahasa ilmiah antara lain. Yang pertama itu ragam lisan dan ragam tulisan. Yang kedua ragam baku dan ragam non-baku. Yang ketiga ragam bahasa berdasarkan bidang fungsional. Kemudian tata tulis atau ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi, ujaran, dan bagaimana antara hubungan antara lambang-lambang itu atau pemisahan dan penggabungannya dalam suatu bahasa. Secara teknis, yang dimaksud dengan ejaan adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Pengertian kalimat efektif. Pakar bahasa Indonesia seperti Keraf, Ridwan dan kawan-kawan dan Semi menyatakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran pendengar atau pembaca, seperti yang dipikirkan oleh pembicara atau penulisnya. Dalam batasan tersebut, tampak jelas bahwa gagasan di dalam benak penutur atau penulis dan kawan tutur atau pembaca menjadi inti batasannya, yang dimana kesatuan gagasan, kepaduan, kesejajaran atau paralelisme, penekanan, kehematan, dan variasi. Pengertian paragraf. Paragraf pada umumnya terdiri atas sejumlah kalimat. Sejumlah kalimat itu kait-mengait sehingga membentuk satu kesatuan. Lebih lanjut dalam hal makna, paragraf itu merupakan satuan informasi yang memiliki ide pokok sebagai pengendali. Jadi, dengan singkat dapat dinyatakan bahwa paragraf adalah bagian dari suatu karangan atau tutur yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendali. Kemudian syarat pembentukan paragraf. Di dalam pembentukan paragraf ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Adapun persyaratannya yaitu yang pertama, kesatuan, koherensi atau kepaduan, dan pengembangan. Membaca kritis. Membaca kritis merupakan kegiatan membaca untuk mendapatkan informasi yang relevan dan diperlukan untuk tulisan yang akan dikembangkan. Informasi apa yang ingin dimasukkan dalam tulisan? Yang pertama, informasi umum, informasi khusus, dan informasi terperinci. Itulah penjelasan dari saya mengenai sejarah bahasa Indonesia, fungsi bahasa Indonesia, pengertian Indonesia ragam ilmiah, ciri ragam bahasa ilmiah, dan ragam bahasa ilmiah. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.